Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 22 September 2025 berjudul Harus Bertahan. Jika Roh Kudus mengekstrak kebenaran dari firman dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seseorang hingga ia dipenuhi oleh firman, maka sejatinya ia mengalami kepenuhan Allah. Firman itu membawa genetik ilahi, karakter dan sifat Allah yang akan dikenakan dalam hidup orang tersebut. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bersifat seperti Bapa. Namun bagaimana bersifat seperti Bapa? Dimulai dari pembaruan pola pikir atau mindset. Dan pembaruan ini tidak dapat dilakukan oleh manusia. Betapapun hebatnya. Bukan oleh teolog, bukan pula oleh pendeta, melainkan hanya oleh tuntunan Roh Kudus. Mendengar khotbah setiap hari pun tidak akan berarti apa-apa jika seseorang tidak sungguh-sungguh mendengar suara Roh Kudus dalam dirinya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan ekstrim untuk mengalami pekerjaan Roh Kudus secara nyata. Memiliki jam-jam doa pribadi, membaca Alkitab dengan kesungguhan, menjauhi tontonan yang tidak perlu, menjaga pergaulan, dan melepaskan keterikatan dengan dunia. Fokus hidup harus diarahkan pada langit baru dan bumi baru. Ketika itulah firman hidup dan bertumbuh dalam diri kita. Di dalam keadaan ini, barulah prinsip-prinsip iman Kristen yang sejati dapat dialami secara utuh. Sola gratia hanya oleh anugerah. Sola fide hanya oleh iman, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah. Sola scriptura hanya oleh firman. Lukas 11 ayat 16. Kita harus meninggalkan percintaan dunia. Tidak boleh ada keinginan lain selain Allah dan kerajaannya. Jemaat harus diarahkan menuju kehidupan seperti ini, agar benar-benar dipenuhi oleh firman, dan itu hanya mungkin melalui pekerjaan Roh Kudus, bukan oleh usaha manusia belaka. Namun seseorang tetap harus berjalan secara aktif dengan Tuhan. Ia harus mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi yang ekstrim dengan Allah. Melalui pengalaman rohani yang konkret dari menit ke menit, dalam setiap peristiwa, ia menyerap suara Roh Kudus. Ketika hal ini terjadi, Roh Kudus memateraikan hidupnya, mengubahnya menjadi manusia baru. Catatan bagi para teolog dan pengajar, jangan menggantikan pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita bukan menjadi pengganti Roh Kudus, tetapi menuntun jemaat untuk berjalan dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 12-13, karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mengapa? Bertahan menjadi kunci. Karena dikepung, kita tidak boleh main-main lagi. Kita harus bertahan karena dunia mengepung kita. Sadarkah kita bahwa seluruh kecenderungan berpikir dan selera hidup kita banyak diproduksi oleh sistem dunia? Dunia mencetak kita. Contohnya, tidak salah mengenakan pakaian bagus, tetapi harus dengan motivasi yang pantas, bukan untuk pamer atau show off. Cara berpakaian pun dapat menjadi indikator apakah kita hidup dalam kesadaran kerajaan Allah atau tidak. Di masa lampau jika ada bahaya, penduduk desa diperingatkan dengan kentongan. Hari ini Tuhan pun telah menyuarakan alarm bahaya secara rohani. Tapi tidak semua mendengar. Bahkan yang mendengar pun belum tentu bersiaga. Mengapa? Karena banyak orang Kristen hidup
sebagai produk dunia. Dan jika seseorang terlalu melekat pada dunia, akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil memutuskan ikatan dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi yang sudah membentuk pikirannya. Gaya hidup, tontonan, pergaulan, bahkan hobi yang menyita energi rohani. Jadi pengepungan terhadap orang-orang kudus bukan sesuatu yang akan terjadi nanti, melainkan sedang berlangsung sekarang. Perhatikan baik-baik betapa rawan dan rapuhnya kehidupan iman Kristen saat ini. Kita telah dipengaruhi dan dibentuk oleh dunia ini. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi justru dunia telah mewarnai kita. Kenyataannya kita seringkali tidak cukup berani untuk bersikap ekstrim. Mulai sekarang jangan hidup dalam wilayah abu-abu. Pilihlah kutub kekudusan. Kita harus memiliki ambisi rohani, mengejar puncak kesucian, puncak pengabdian, dan puncak kekudusan. Terus berlari, terus bekerja, hari demi hari, naik ke tingkat yang lebih tinggi, hingga dunia tidak mampu lagi menjangkau kita. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk terus mencapai puncak kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.